Tuhan selalu berbaik hati kepada kita semua. Tuhan selalu memberikan hatinya untuk menerima orang berdosa, untuk mengalami pertobatan. Tuhan membuka hatinya bagi anak-anak yang bilang untuk menemukan jalan yang benar. Maka sebelum saudara-saudara memasuki dan melewati pintu suci kota sampai ini, saudara-saudara akan diberkati melalui air suci ini, sehingga hati dan tubuh Anda dibersihkan, sehingga pantas dan layak melewati pintu suci ini untuk menerima berkat melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata kuasa dan dia saudara-saudara sekalian.
Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu para saudara yang terkasih umat Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai umat Tuhan. Kita mengunjungi rumah Tuhan lewati pintu suci ini, kota santai ini, yang mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, Tuhan yang selalu mengampuni, Tuhan yang selalu menerima kita kembali, Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pengalaman surga dan duka kita. Marilah para saudara terkasih, kita mengawali perayaan suci ini dengan pertama-tama kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dan menyesali keterangan dan keterbatasan kita, supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita ucapkan doa saya harus tetap di belakang tanpa pikiran kok buat apa. Halo Madrid. Tapi angka saja. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami telah Kau satukan dalam misteri Paskah Kristus yang kami semua rayakan dengan penuh gembira. Lindungilah dan selamatkanlah kami semua, terusnya umat lingkungan Albertus dengan daya ilahi-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan terus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudaranya. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudara. Kepada saudara-saudaramu di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, yang telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan
sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu sudah berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil 10 jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tambahan dengan refren, aku mau bersyukur kepadamu, Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu, Tuhan, di antara bangsa. Hatiku siap, ya Tuhan, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai bungsu dan bercakap. Mari kita membangunkan fajar. Refren. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit dan kebenaranmu setinggi awan malam. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Refren. Baik pengantar Injil. Mari silakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amalan perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang pemuda, dia aktif di media sosial sama dengan kita semua. Jadi dia punya Facebook itu, punya teman ribuan. Lalu kemudian dia punya Instagram juga ada ribuan temannya. Sama di TikTok dia punya ribuan teman juga. Jadi di semua media sosial itu dia punya ribuan teman, dia punya sahabat. Belum lagi dia punya sahabat-sahabat yang dibuat di grup-grupnya. Jadi banyak sekali sahabat-sahabatnya dan dia bangga. Dia bilang satu sahabat sekarang ada ribuan. Bahkan kalau dihitung-hitung berarti sudah belasan ribu orang yang adalah teman atau sahabat saya. Jadi dia bangga karena dia punya media sosial itu ada ratusan bahkan ribuan teman, followers. Tapi kemudian dalam kebanggaannya itu pada suatu ketika dia sakit. Nah, pada waktu dia masuk rumah sakit, itu orang ini dia yang tadinya bahagia dia berubah menjadi sedih. Dia sedih karena apa? Pada waktu dia masuk rumah sakit itu tidak ada orang yang datang lihat dia. Dia sedih karena orang-orang yang tadi menyebut dia sahabat itu, yang ada ribuan orang yang adalah sahabat, yang dia satu kali posting orang komentar. Orang-orang komentar dia satu kali posting satu gambar, nanti ada ratusan bahkan ribuan orang berkomentar dari apa yang dia posting itu. Lalu pada saat dia sakit, ternyata ribuan orang yang tadinya sudah komentar-komentar, ribuan orang yang tadinya suka like, komen dan lain-lain sebagainya itu, ternyata ribuan orang itu dia tidak tahu mereka ada di mana dan mereka tidak datang ketika dia ada di rumah sakit yang mengalami susah begitu. Nah, dia kemudian beberapa hari melihat ada kunjungan dari beberapa orang. Lalu dia lihat orang-orang ini ternyata bukan teman-teman Facebooknya, bukan teman-teman TikTok, tapi orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang tidak punya TikTok, orang-orang yang tidak punya Facebook karena orang-orang tua. Nah, dari sini kemudian dia membuat refleksi bahwa teman yang sejati itu adalah bukan teman dunia maya, tapi teman yang sejati itu adalah sahabat atau teman yang ketika mereka dengar kita susah, ketika mereka dengar kita menderita, mereka itu datang. Nah, itulah sahabat yang sejati, itulah teman yang sejati. Bukan teman-teman yang ribuan orang itu, yang mereka itu suka like dengan kita dan sebagainya. Pada waktu kita susah, mereka tidak datang. Pada waktu kita menderita, mereka tidak akan muncul di situ, karena mungkin ada yang tinggal di mana-mana begitu. Tapi kita bangga karena mereka adalah pengikut kita, mereka adalah followers kita. Nah, hari ini Tuhan Yesus dia mengatakan teman yang sesungguhnya itu seperti apa. Yesus dia menyebut kita, kamu adalah sahabat-sahabatku. Sahabat yang sejati oleh Yesus tadi dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati atau teman yang sejati adalah orang yang selalu ada di waktu kita susah, orang yang selalu ada ketika kita menderita. Nah, itu kalau kita lihat teman sahabat yang sejati. Itulah Yesus. Dia berani mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya karena cintanya yang besar kepada kita yang disebut sebagai sahabat-sahabat. Maka Injil katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka Tuhan Yesus saat ini mengingatkan sahabat yang sejati atau teman yang sejati dalam kehidupan ini. Belum tentu sahabat-sahabat yang
dunia kita, pertemanan kita adalah sahabat tangga muda. Jadi dulu tunggu saja, ada 1 sampai 10 atau ada terima gaji. Itu nanti rajin kita berubah karena berapa tahu? Satu latah minum kopi dong dan lain-lain sebagainya. Atau datang pinjam 1.000 dong, pinjam 5.000 dong, pinjam 100.000 dong. Dan nanti sudah mulai tanya komunikasi atas itu orang-orang yang tidak pernah muncul rumah terjadi sepi. Kamu ini juga masih dapat uang, sedang merokok, sedang apa sesuatu di situ. Jadi orang-orang yang tadi Bapak Ibu perhatikan, kalau yang pegawai itu kadang-kadang itu rumah itu menjadi penuh di tanggal 1 sampai 10 dan setelah itu ya sudah menjadi sepi. Coba kita perhatikan, waktu kita masih aktif menjadi polisi tentara, kita masih aktif menjadi guru, kita masih aktif menjadi pegawai dan lain-lain, itu banyak sekali orang datang berjumpa dengan kita. Banyak orang akan merapat ke kita, banyak orang akan mendekati kita. Tapi coba perhatikan ketika kau sedang pensiun, mau pensiun sama mulia kau duduk sendiri di situ. Maka Anda bilang itulah sahabat tangga-tangga muda. Jadi waktu kita aktif mereka akan datang. Ketika kita semua dapat jabatan kedudukan, pasti orang akan datang mendekati kita. Dong bilang, sama foto sama dia, sama adik sama dia, sama om sama dia, om pada waktu senang sama, pada waktu susah, orang cari-cari, tapi untuk susah, saya itu om kan bertambah kan, waktu susah baru kita lihat. Maka Tuhan hari ini mengajarkan sahabat yang bersama itu ketika kita susah. Nah, nanti waktu kita ada di rumah sakit, waktu kita pengalaman jatuh, baru kita lihat siapa teman atau sahabat yang sesungguhnya. Dari 1.000 orang itu kita akan lihat siapa yang datang. Nanti waktu kita mati atau keluarga kita mati, nah itu baru kita lihat sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati dia akan datang lalu meneguhkan, kawan, kami masih ada di sini. Dia datang bawa ibu Yeli. Nah itu sahabat yang sejati. Tapi waktu keluarga meninggal dan kita tengok dengan banyak-banyak ada di mana. Kadang ketika kita lihat peristiwa kematian, tiba kita lihat raut wajah dari keluarga yang mengalami duka itu. Kadang ketika kita pergi, kita lihat mereka punya wajah itu. Ketika orang cuma sedikit, itu mereka merasakan kesedihan. Dan dalam hati begini, mati Tuhan yang ada di mana? Kadang kita semua datang sebagai umat Tuhan adalah pesan puluhan bahkan ratusan orang. Tapi ketika kita susah, nanti kita lihat orang banyak-banyak yang ada di mana? Orang itu banyak-banyak ada di mana? Orang itu banyak-banyak ada di mana? Nah, Yesus selalu mengajarkan sahabat yang sejati itu adalah mereka yang datang pada waktu kita susah. Karena pada waktu kita susah, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengeluarkan dari dompet mereka untuk memberikan sesuatu. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaik dari dalam diri mereka untuk keselamatan atau kesembuhan kita. Nah, itulah sahabat yang sejati. Maka Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua supaya menjadi sahabat yang baik dalam kehidupan ini. Dan di akhir penjelasan Tuhan Yesus tentang sahabat yang baik, Dia katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang baik. Sahabat yang sejati itu bisa akan bertahan lama kalau seseorang mengasihi yang lain. Seseorang mencintai yang lain, maka ketika susah mengalami penderitaan, mereka datang karena mereka kasihan, mereka mengasihi sahabatnya ini. Semoga meneguhkan kita semua sehingga dari hari ke hari kita mempertebal persahabatan kita sebagai umat lingkungan, sebagai umat rukun dengan saling mengasihi seorang terhadap yang lain, berbagi kasih seorang terhadap yang lain. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan ialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbagi kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senemutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terus juga umat hubungan dengan Kristus yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami menerima perkenankan kudus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berilah rezeki Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
tubuh dan darah Kristus. Oh, oh. Oh, yang sembong faimu, Uweo amat beda, oh, undang Wes dari apa? Oh, that beautiful and really, ini tanahku itu, ni sehat salau. Maha baik, ku sembah dan ku puji. Tiap saat ku pasrahkan seluruh jiwa ragaku. Tiap ku bangun, ku sebut nama Tuhan, berdoa kami serta Santa Maria. Tuhan Yesus Maha baik, ku sembah dan ku puji. Tiap saat ku pasrahkan seluruh jiwaku, yang serta malah segala upayaku. Cinta karya serta kasar ku sembahkan padamu. Tuhan Yesus baik, ku sembah dan puji. Saat ku serahkan Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih,
kamu menghendaki agar kami merayakan ibadat ini untuk menyenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Semoga kami yang mengambil bagian dalam kurbannya semakin berkobar dalam cinta kasih kepadamu dan sesama, sampai kami bersatukan dalam hidup abadi dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua, umat lingkungan Bertus. Terima kasih kepada ketua lingkungan, ketua rukun yang sudah mengantarkan umatnya datang bersiaran dan berdoa pada hari ini. Semoga sabda Tuhan hari ini menunjukkan kita semua dalam kebersamaan kita, mengasihi seorang terhadap yang lain, membantu seorang terhadap yang lain, menguatkan seorang terhadap yang lain pada saat-saat mana keluarga-keluarga mengalami kesusahan atau mengalami pengalaman kejatuhan. Itu pesan penting bagi kita semua pada hari ini, sehingga ketika kita pulang dari sini, kalau kita lihat ada umat lingkungan atau umat rukun yang menderita, umat rukun atau umat lingkungan yang sakit, mari kita berlomba-lomba menjadi sahabat yang baik dengan menolong mereka sekalian. Terima kasih untuk semuanya, dan mari kita memohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada